Halo Tribuners, selamat datang di EcoPrint Bali, sebuah UMKM yang menggabungkan seni fashion dengan prinsip ramah lingkungan. Terletak di Jalan Mahendradatta nomor 236, Padang Sambian, Denpasar, Bali, EcoPrint Bali berkomitmen penuh terhadap keberlanjutan alam. Di sini, fashion menjadi medium untuk mencintai dan melindungi lingkungan. Dari dedaunan, kayu kering, hingga kulit buah, semuanya digunakan sebagai motif corak dan pewarna alami. EcoPrint Bali juga menerapkan sistem zero waste, memaksimalkan penggunaan bahan tanpa ada yang terbuang sia-sia. Oke, terima kasih atas kesempatannya kepada Tribun Bali. Perkenalkan, saya Ari Budiawan, usia 38 tahun. Saya adalah founder dari EcoPrint Bali. EcoPrint Bali ini adalah perusahaan fashion saat ini yang bergerak dalam bidang sustainability, eco-friendly fashion, and ethical environment. Jadi, EcoPrint Bali ini adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang fashion, yang berkelanjutan, beretika, dan natural. Sebenarnya ini bagian dari proses. Sebelum kita mengeluarkan produk, utamanya saya adalah seorang mentor. Jadi dalam perjalanannya dalam dunia mentoring itu saya menghasilkan banyak sekali kain, di mana kain tersebut bingung akhirnya mau dibawa kemana. Dari situlah tercetus ide untuk menjadikannya produk turunan, baik itu berupa baju, aksesoris, ataupun kebutuhan-kebutuhan lainnya, sesuai dengan permintaan dari konsumen. Gini, bagi pemula, biasanya EcoPrint itu segala sesuatu yang tercetak, daun yang tercetak di atas lembar kain, itu akan disebut EcoPrint. EcoPrint itu banyak sekali ada jenisnya. Jadi, ada yang namanya teknik pounding. Teknik pounding itu adalah teknik di mana daun sebagai media pattern itu akan diketok di atas lembar kain. Nah, kemudian ada EcoPrint boiling atau direbus. Kain akan direbus beserta dengan daun sebagai pattern. Kemudian hasilnya itulah yang tercetak adalah tekniknya boiling. Kemudian ada tekniknya steaming, dikukus. Nah, semua produk yang kami hasilkan di sini adalah produk steaming, di mana kami tidak melakukan pemaksaan dengan proses pengetok ataupun direbus. Kami mengukus kain ini. Nah, jadi tahapannya dari proses steaming itu ada namanya proses coring, kemudian ada proses mordanting, kemudian ada proses oksidasi. Kita tidak menggunakan bahan kimia berat yang dipakai dalam kegiatan ini. Kembali lagi, saya sebagai founder dari EcoPrint Bali, kita komitmen terhadap sustainability, eco-friendly, kemudian ethical environment, kita sangat komitmen. Jadi saya berusaha menggunakan bahan-bahan yang digunakan dalam proses kegiatan EcoPrint ini istilahnya tidak menjadi sebuah racun bagi lingkungan, tetapi semuanya dapat diolah kembali menjadi produk turunan yang berbeda. Seperti itu. Nah, kalau kita berbicara waktu, EcoPrint ini kenapa dia mahal? Sejajar dia dengan yang namanya batik. Dalam proses pembuatan batik ada waktu di mana para pembatik itu harus menggambar dengan menggunakan canting dari malam sebagai bahan blocking. Kalau EcoPrint ini lamanya adalah proses menunggu, di mana proses menunggu ini bisa sampai memakan waktu minimal 3 minggu sebelum menjadi produk turunan. Dalam tanda kutip, hanya lembar kain. Nah, 1 minggu awal itu adalah proses persiapan kain. Kain harus melalui rangkaian proses pencucian, kemudian harus masuk rangkaian mordanting, beberapa step mordanting, kemudian barulah masuk tahapan pencetakan. Ini sudah memakan waktu kurang lebih 1 minggu. Nah, proses mordanting inilah yang menentukan warna dari daun akan keluar atau tidak. Salah dalam proses mordanting, maka pewarnaan itu tidak akan maksimal. Jadi mordanting adalah proses yang paling penting dalam setiap kegiatan EcoPrint. Dan
kami tegaskan di sini bahwa Ecoprint Bali tidak menggunakan bahan kimia apapun untuk mengunci warna. Nah, Ecoprint ini adalah sekarang tuh udah jadi bisnis. Banyak orang ingin berkecimpung di dunia bisnis karena mereka menganggap hal ini adalah memiliki value ekonomi yang tinggi. Jadi mereka akan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan hasil cetakan yang bagus dengan menggunakan bahan-bahan kimia berat. Nah, kalau proses yang kami lakukan di sini, kami tidak menggunakan kimia berat. Kami masih menggunakan bahan kimia yang dianggap kimia natural, seperti tawas dan tunjung. Nah, tunjung itu adalah karat, tawas ini adalah untuk penjernih air. Bahan kimia yang dianggap kimia hanya tawas dan tunjung saja bagi kami. Selebihnya kami menggunakan bahan-bahan natural yang berbasis baik itu food grade ataupun bahan-bahan yang memang kita ambil dari alam langsung. Benernya lucu, kalau saya ngomong perjalanan bisnis ini ya, Ecoprint Bali ini lahir dari sebuah keisengan, di mana main bisnis saya sebenarnya adalah Bali Dekopas. Nah, Bali Dekopas itu adalah lini usaha yang menampilkan karya dalam bentuk seperti lukisan, tetapi dalam media-media anyaman ataupun media-media keras lainnya. Nah, kalau Ecoprint ini medianya adalah kain, medianya lebih lunak atau bisa kita sebut dengan ready to wear. Jadi barang-barangnya siap dipakai. Sedangkan Bali Dekopas itu adalah aksesoris. Nah, Bali Dekopas memiliki prinsip yaitu menempel. Yang ditempelkan adalah tisu. Ecoprint sama, menempel, tapi yang ditempelkan adalah daun. Nah, Bali Dekopas ini berdiri lebih awal dibandingkan dengan Ecoprint Bali yang hanya menumpang keberadaannya di Bali Dekopas. Bisa dikatakan Ecoprint Bali ini adalah parasitnya Bali Dekopas. Jadi, seiring berjalannya waktu, kita nggak bisa istilahnya kaku dalam melakukan sebuah kegiatan bisnis ya. Dimana ada masanya semua itu berubah. COVID-19 ini benar-benar kacau. Merubah segala siklus, merubah segala bentuk kegiatan orang. Nah, disitulah Ecoprint Bali muncul dengan sangat pesatnya. Bagi saya, COVID adalah berkah di balik semua air mata yang harus saya teteskan. Karena dalam suasana COVID, Bali Dekopas tumbang. Tidak dapat bersaing dengan kompetitor, di mana dari segi harga udah nggak masuk. Kemudian Ecoprint Bali ini lahir dengan pesatnya. Ibarat kata ketika dia lahir masih merangkak, di COVID itu dia sudah mulai berjalan. Selama masa 2019 akhir, 20, 21, 22, itu adalah masa proses inkubasi yang cukup dahsyat bagi kami di Ecoprint Bali. Di mana dalam prosesnya saya mulai mengajarkan banyak orang, kemudian membuka banyak kelas, kemudian membuka lini usaha baru dalam bentuk fashion. Nah, itu berkahnya. Sebelumnya saya bekerja di dalam sebuah garasi rumah yang saya sulap jadi studio kerja, kemudian etalase toko. Tetapi berkahnya di 2021 akhir, kami bisa create lokasi yang saat ini kami tempati. Di mana tempat ini sudah bisa menjadi sebuah galeri, studio workshop, dan pusat eksperimen kami di Ecoprint Bali. Seperti itu. Kalau tahu Kak, dalam menjalankan usaha ini pernah nggak Kak ikut kayak workshop atau pameran dan sebagainya macam itu Kak untuk memperkenalkan produknya Kakak itu Kak? Oke. Sebagai seorang entrepreneurship, khususnya UMKM, proses itu harus semua dilalui. Ada bentuk-bentuk pameran-pameran, semua itu harus kita lalui. Jadi, bagian dari proses pengenalan produk ini memang kita lalui dari pameran ke pameran. Saat itu pemerintah Kota Denpasar banyak memberikan slot untuk kegiatan UMKM exhibition seperti itu. Jadi kita sering mengikuti kegiatan tersebut, walaupun hasil yang diperoleh dari kegiatan tersebut tidak maksimal. Jadi jangan putus asa, jangan itu dianggap sebagai sebuah halangan ketika kita ikut pameran. Harapannya produk kita harus terjual 100 unit, nggak bisa.
nothing tulus aja. Udah ikuti aja kegiatan tersebut, laksanakan, lakukan seoptimal mungkin. Jadi prinsip kerja saya adalah totalitas. Dimanapun saya berada, saya harus total. Baik dalam bentuk pameran, oke, saya akan total. Saya setup tempat saya, display, kemudian saya dekor dan sebagainya. Itu akan memberikan minat dan minat orang itu untuk melihat itu lebih tinggi. Jadi lebih banyak lagi orang yang mengenal kita. Selain kita juga pengenalannya lebih banyak lewat sosial media. Jadi di era digital sekarang wajib yang namanya sosial media itu nggak boleh dilewatkan. Jadi segala bentuk kegiatan promosi itu harus ada di sosial media. Baik promosi langsung ataupun promosi dalam bentuk kegiatan. Sejak tahun 2019, Ari Budiawan memperkenalkan teknik ekoprint ke masyarakat lewat workshop, sambil terus bereksperimen dengan warna dan kualitas produk. Tidak hanya di Indonesia, produk-produk ekoprint Bali kini telah merambah ke pasar internasional. Di tahun 2024, mereka resmi meluncurkan produk dengan brand mereka sendiri. Kalau saya ngomong sebagai seorang eksportir itu terlalu sombong. Saya belum melakukan eksportir direct. Nah, jadi hal yang kami lakukan di Bali untuk menjual produk kita keluar, awalnya kita lakukan by agent. Nah, di Bali ini ternyata banyak tamu bisnis yang memang dipekerjakan oleh perusahaan tertentu untuk mencari produk. Jadi kita hanya menyediakan produk tersebut terhadap agennya. Jadi agennya inilah yang bertugas untuk ekspor. Awal mula kami melakukan itu semua. Nah, tahun 2021 itu kita masih tetap aktif. Bahkan, to be honest, saya harus bilang, produk-produk kami yang kami jual ke luar negeri itu unbranding. Seperti itu. Itu rangkaian dari proses. Kita nggak bisa memaksakan. Mungkin secara dunia mentoring atau dunia pengajaran, Ekoprint Bali cukup memiliki nama, baik itu secara nasional maupun internasional. Tetapi dari segi produk kami belum punya nama. Nah, untuk tetap bertahan menjalankan bisnis ini, saya harus merelakan produk kami terjual unbranding. Itu kami lakukan. Sepanjang 2021 hingga 2023 kami masih banyak melakukan hal-hal tersebut. Jadi kita terima klien dari manapun untuk mengerjakan produknya tanpa menggunakan branding kita. Nah, di 2023 akhir menuju 2024 ini kita benar-benar sudah kelola yang namanya website kita dengan baik. Kemudian kita sudah mulai untuk brand-brand kita sudah kita tempatkan. Jadi sekarang porsinya udah 50-50. Ada produk yang direct sales kita. Cuman untuk yang namanya proses ekspor itu kita nggak bisa mengerjakannya itu dalam bentuk masif seperti itu. Jadi produksinya banyak, langsung ribuan, nggak bisa. Kapasitas produksi kami rendah. Karena proses pengerjaan produk ini pun lama. Membutuhkan waktu minimal 1 bulan. 3 minggu persiapan kain, 1 minggu untuk proses penjahitan. Dengan proses yang panjang seperti itu, kita tidak akan mampu mengerjakan yang namanya mass production. Nah, jadi kita tetap melakukan proses ekspor ataupun penjualan ke luar negeri, keluar daerah, itu dengan skala-skala yang terbatas. Misalnya dalam 1 kali pengiriman kita hanya menggunakan jasa pos ya maksimal 10 kilo, bahkan barang itu kadang kita pecah-pecah untuk meminimalisir yang namanya harga ongkos kirim ke beberapa negara seperti itu. Tantangan itu selalu ada, tapi tantangan itu bagi saya bukan sebuah masalah. Justru tantangan itulah yang ibaratnya mencambuk saya untuk lebih jauh lagi eksplorasinya. Dimana setiap tantangan itu akan menghasilkan sebuah masalah, tetapi bagi saya di masalah tersebut akan menghasilkan karya baru. Jadi nggak ada yang namanya pekerjaan yang mudah, tanpa tantangan, tanpa masalah, semua pasti ada. Mungkin masalah-masalah teknis yang ada bagi kami di Ekoprint Bali lebih banyak ke SDM ya. SDM. Kalau secara teknik, secara proses produksi, bagi kami tidak terlalu besar masalahnya. Tapi bagi kami masalahnya adalah SDM. Di mana kami membutuhkan orang-orang yang memang punya passion dalam pekerjaan ini.
pekerjaan ini adalah pekerjaan seni, di mana pekerjaan yang tidak bisa dipaksakan 9 to 5 harus selesai. Ada kalanya otak saya tiba-tiba buntu, nggak bisa kerja. Saya nggak tahu harus buat apa, mau ngerjain skema apa lagi di luar kegiatan produksi yang sudah running ya. Kalau kegiatan produksi yang harus diproduksi itu kan sudah ada tahapannya. Untuk menunjang itu semua kan saya harus buat produksi-produksi baru, selected item dan sebagainya. Kadang otak itu buntu, bahkan kadang-kadang bisa keluarnya malam. Jadi pekerjaan seni itu intinya kita harus mengeluangkan banyak waktu. Nggak bisa kamu 9 to 5 selesai, no, nggak bisa. Jadi kapanpun ide itu hadir, segera realisasikan dan jangan takut. Gagal urusan kedua. Yang penting coba. Gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Tapi blessingnya, kadang-kadang kegagalan itu adalah mahakarya di belakang semua air mata yang ada itu, tiba-tiba resultnya adalah mahakarya. Seperti itu. Kalau mau tahu tentang Ecoprint Bali, bisa langsung search di Google. Ecoprint Bali, kita akan muncul di atas. Kemudian di sosial media juga kita tinggal search saja, baik itu di Instagram, Facebook, TikTok, dan sebagainya. Search Ecoprint Bali, itu akan muncul juga. Dan yang paling penting, kita ada website untuk informasi yang lebih valid. Jadi semua pricing, semua harga, dan kegiatan terangkum dalam website kami, yaitu www.ecoprintbali.com. Sebenarnya saya juga bukan seorang expert dalam dunia entrepreneurship ya. Cuman selama berkarir di bidang entrepreneurship ini, khususnya UMKM, intinya satu, siapapun dia, siapapun mereka yang ingin berkecimpung di dalam dunia Ecoprint, dunia UMKM, entrepreneurship, yaitu mental, kegigihan, dan pantang menyerah. Tanpa itu semua nggak bisa. Bagi kami di Ecoprint Bali, kami punya slogan, yaitu ID, integrity, disiplin, dan inovatif. Itulah yang membuat kami bangkit dan bisa maju sampai tahap ini. Seperti itu. Terima kasih banyak Kak, sudah meluangkan waktunya. Ecoprint Bali bukan hanya sekedar usaha fashion biasa. Ini adalah simbol seni yang menyatu dengan alam. Sebuah contoh UMKM yang berkomitmen pada keberlanjutan. Bagi kalian yang masih ingin mengetahui informasi tentang Ecoprint Bali, kalian bisa kepoin website mereka di www.ecoprintbali.com atau bisa melalui Instagram mereka di @ecoprintbali. Sekian, terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.